Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Untuk di video ini sekarang kita membahas tentang modul 2 dari modul DPK, Dasar Pemrograman Komputer Teknik Kimia. Untuk yang modul 2 ini kita membahas tentang baru menulis awal-awal tentang GNU Octave. Kemarin yang modul 1 cuman pengenalan aritmatika. Untuk sekarang kita benar-benar nulis kodenya gitu. Oke, langsung aja. Untuk modul bisa dibaca-baca. Kalau kita di sini langsung praktiknya saja. Ini untuk di modul sekarang kita langsung aja membuka dari aplikasi GNU Octave yang sudah teman-teman download. Oke. Nah, ini sudah saya buka. Langkah pertama, sebelum menulis kode kita harus membuat file dulu ya, kayak di Word, Excel, dan sebagainya. Kita klik ini, tanda new, new script. Oke. Nah ini, oh ya, sebelumnya ini di editor ya teman-teman ya. Kan kalau kemarin kita ada command window, ada variable editor, ada editor. Nah ini nulis di editornya ya. Di editor, kemudian new script. Nah ini ada file baru, bisa teman-teman save dulu. Apa namanya? Kita klik save. Ctrl S bisa. Oh, kita isi dulu. Si dengan kode. Sang kode apa? Kemarin kita sudah apa? Nulis perkenalan dengan CLC clear. Coba kita tulis clear di sini. Clear. Kemudian kita save mana? Ini. Oke. Kalau kosong belum bisa di save ya, harus ada tulisannya dulu. Mau dinamain apa? Contoh, contoh satu. Oke, langsung save. Nah, ini contoh satu. Oke, kita kembali ke file. Di sini nah, kita langsung nulis nih kodenya kayak gimana. Ini pertama-tama teman-teman nulis ini aja langsung ya. Jadi, nah ini kita tulis langsung. Oke, coba kita tulis. Ini sudah saya tulis di sini untuk kodenya. Ini kalau ada misal mau dirapikan seperti yang di apa modul bisa juga. Tapi ini enggak berpengaruh ya, cuman biar rapi aja kayak gini. Nah, set. Nah, oke, gini ya. Kita save. Ini untuk namanya ya ini bisa ditulis koloni bakteri. Tapi kalau punya saya ini sama aja cuma nama file. Nggak penting. Nah, terus ini bisa dibaca-baca. Ini kata yang di belakang tanda ini. Bentar, stabilo. Oke, yang di belakang tanda ini merupakan komentar, tidak dibaca oleh komputer. Komentar berguna agar kita mudah mengingat arti dari perintah yang kita tuliskan. Nah, karena kan kadang kalau menulis kode kan dalam bahasa kode, jadi biar kalau misal kita udah save terus besoknya buka lagi biar nggak bingung, kita tulis keterangan di sini. Ini apa toh? Ternyata jumlah bakteri mula-mula gitu. Oke. Kemudian ini
seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, ini namanya variabel ya. Variabel nilainya berapa, variabel nilai berapa gitu. Oke, dan di akhir kita kasih tanda titik koma, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa nanti berbeda hasilnya, bisa error juga. Ini titik koma biar memisahkan antara ini memproses variabel ini, kemudian memproses variabel ini gitu ya. Di akhir baris, jangan lupa kasih tanda koma. Kemudian apa perintah ini mungkin display ya. Nah ini untuk memprint apa namanya? Memprint di layar ini command window. Kan kita nulisnya di editor. Kemudian nanti kalau kita nulis ini dis apa nanti di command window nanti muncul dis apa gitu ya. Itu kayak ngeprint aja. Kalau misalnya teman-teman belajar biasa pemrograman lain itu biasanya fungsinya print gitu. Kalau di sini di Octave untuk display. Oke, oke. Nah ini untuk filenya jangan lupa ini eh, jangan dipisah menggunakan apa spasi. Oke, jadi jangan menggunakan spasi. Tulis spasi. Biasanya pada sering lupa. Nah, ini nanti kalau pakai spasi nanti nggak bisa ke save atau error gitu ya. Ya pakainya kalau mau misahin di underscore gitu. Oke, ini untuk khusus untuk apa? GNU Octave. Oke, kemudian kita coba kodenya tadi. Mana? Oke, editor. Ini untuk memproses kodenya. Ini kita klik ini yang kayak panah hijau ini. Set. Nah, oke, udah kita lihat command window. Oh, jumlah bakteri 11.000. Nah, ini untuk contoh ini yang apa filenya, filenya file contoh satu. Kalau misalnya yang di modul tadi apa koloni bakteri, ya itu. Terus ini jumlah bakteri. Kok ada tulisan jumlah bakterinya? Karena ini kita ada displaynya. Ini tak pisah dulu ya. Ini nggak ngaruh ke kode, cuman di apa? Bisa-bisa aja. Oke. Nah, gini. Ini ya kita mendisplay tulisan jumlah bakteri. Nah, ini udah ada tulisannya. Kemudian bawahnya apa? Jumlah koloninya. Jumlah koloni udah 11.000 ya. Itu dari perhitungan ini ya. Ini kita punya 10.000 kemudian bertambah nih, bertambah 0,1. Jadi 10%-nya dari 10.000 berapa? 1.000 ya. Jadi koloni plus tambah 10.000 plus 1.000. Jadinya koloni 11.000. Gitu. Biasanya untuk kode itu secara umum kita bagi tiga. Yang pertama itu input datanya, ya ini. Yang ini yang input data. Aku tulis ya. Nah, ini nggak ngaruh ke kode, cuman komen input data. Kemudian proses proses datanya. Kemudian yang ketiga outputnya, output data. Nah, dalam hal ini outputnya koloni tadi. Jadi ini koloni mula-mula masuk, terus data dari red atau lajunya masuk, kemudian diproses di sini. Ini prosesnya kayak tadi. Soalnya mungkin teman-teman sekali baca udah paham. Ini kita menginput koloni yang sudah bertambah sebanyak 0,1. Jadi ini koloni mula-mula ditambah pertambahannya.
tambahannya berapa? 10% dari koloni ini rate-nya 0,1, koloni 10.000, jadi 1.000 gitu ya. Oke, jadi 10.000 ditambah 1.000 ini. Kemudian outputnya. Oke, paham, paham, paham dong. Gitu. Ini ada apa? Hmm, ini ada contoh lagi nih. Sama kayak tadi, masih koloni. Tapi yang ini bedanya ada inputnya. Ini yang tadi buat output tadi yang ini kan. Display ini ada inputnya. Jadi di input ini gimana sih? Nah ini kita coba. Oke, gini ya. Udah diganti yang 10.000 tadi kita ganti dengan input sinar bakteri mula-mula dan yang 0,1 kita ganti jadi output kecepatan pertambahan. Nah, ini maksudnya gimana? Langsung kita run. Oke, kita lihat ke command window. Nah ini, oh, sebentar. Kita yang kedua ini ya, yang pertama tadi yang sebelumnya. Ini contoh satu, file contoh satu, jumlah bakteri mula-mula. Loh, ada tulisannya dari mana? Dari sini, jumlah bakteri mula-mula. Nah, kalau di input ini kita juga apa tulisannya? Menampilkan tulisannya, keterangannya ini apa sih? Nah, jumlah bakteri mula-mula berapa? Habis itu baru kita input data. Gimana cara inputnya? Ya, langsung aja. Ini kan jumlah bakteri mula-mula, terus kita input mau berapa? 20.000 ya. 20, 1, 2, 3. 20.000 set. Kita enter. Kemudian, nah ini muncul kecepatan pertambahan. Dari mana? Juga dari bawahnya. Setelah ini dah apa menginput nilainya, kemudian giliran yang bawahnya, yang red. Rednya mau berapa kita? Kalau kita rednya sama kayak tadi aja, 0,1 ya. Oke, ntar set. Nah, kemudian kode kodenya akan menampilkan jumlah bakteri sama dengan kayak ini persis tulisannya. Kemudian habis itu angkanya. Loh, kok angkanya beda? Karena jumlah bakteri molamolnya 20. Kita hitung ini berarti koloninya berapa tadi? 20.000 kali rate. Rate-nya 0,1 jadi nilai tambahnya 2.000 ya. 10% dari apa? 20.000. Kemudian ini koloni sama dengan koloni plus tambah. Koloni tadi berapa? 20.000 plus tambah 2.000. Jadi nilai koloni diupdate nilainya jadi 22.000. Nah, kemudian baru ini kayak yang tadi. Jumlah bakteri kemudian mendisplay nilai koloninya. Ini nilai terbarunya yaitu 22.000. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk materi sudah selesai. Kita langsung membahas assessment atau penugasan untuk yang praktikum modul 2 ini. Bisa dibaca-baca dulu. Buat program komputer untuk menghitung konversi suhu. Jadi konversi suhu dari derajat Fahrenheit ke Kelvin. Oh, maaf, maaf. Gini aja wes. Biar rapi. Oh, ini. Oke. Untuk berbagai suhu. Kemudian, nah ini suhunya. Suhu dari derajat Fahrenheit menjadi Kelvin. Nah, dengan menggunakan program dibuat, simpan tangkapan layar. Jadi nanti di screenshot ya untuk penugasannya.
Nanti untuk detail teknisnya biasanya udah dijelasin sama asisten komputernya. Jadi kita kerjain yang gambaran besarnya aja, yang kodenya. Itu mengubah Fahrenheit ke Kelvin. Ini suhu yang diubah, ini. Oke, langsung aja. Ini ya, jangan sampai lupa kalau misal di program itu ada input, ada proses, dan ada outputnya. Untuk input itu nggak harus tulisan input gini. Kalau ini kan yang tadi kita input nilai sendiri, bisa aja inputnya kayak sebelumnya, 10.000, apa berapa. Ini yang read juga. Jadi nggak harus tulisan input, bisa menggunakan apa namanya, angka. Dan kalau di modul-modul setelahnya biasanya menggunakan angka terus sih. Jadi input ini mungkin kepake cuman di modul ini ya cukup tahu aja. Oke, tadi apa penugasannya? Lupa. Oh ini mengubah Fahrenheit ke Kelvin. Oh iya ya. Input datanya. Jadi ini nanti suhu. Kita ubah jadi suhu. Oh, suhu sama dengan bla 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 berapa. Ini saya buat komen aja ya. Jadi nanti teman-teman biar apa namanya, nyoba sendiri gitu. Ini cuman apa, ngasih gambaran besarnya aja untuk penulisan kodenya teman-teman sendiri. Tinggal niru ini ya, cuman variabelnya aja yang di apa diganti. Kalau ini misal koroni terus red, ini suhunya berapa? Ini udah 10 terus berapa? Bla bla bla. Kemudian prosesnya, prosesnya kan tadi Fahrenheit ke Kelvin. Kalkulasinya berapa? Kan dikurangi 23 dulu ya. Jadi suhu tadi, tadi, suhu sama dengan suhu kurangi berapa? 32. Kemudian ini dikurung karena kan kalau apa di Fahrenheit itu dikurangi dulu. Jadi kita kurung dulu biar dikerjain dulu sama komputernya. Kemudian dikali berapa sih? 9. Dikali 5 dibagi 9. Nah, ini suhunya. Suhu Fahrenheitnya ya. Ini. Kemudian output data. Output ya tinggal di output aja. Ini namanya apa misal? Nah, namanya apa? Suhu. Suhu sama dengan bla bla bla. Jadi di apa? Di play kan terus saja suhu bla bla bla. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Untuk penulisan detailnya nanti teman-teman udah diajarin di kelas, jadi udah bisa paham lah. Ini gambaran besarnya aja kayak gini. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan modul 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa dikasih di komen ya. Nanti biar mungkin bisa dijelasin lagi di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.